Perkenalkan, saya Safitri Naraswari, NPM 191202001. Di sini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan mengenai anatomi panggul dan kepala janin pada asuhan kebidanan persalinan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai batasan-batasan panggul, perlu kita ketahui apa arti dari panggul itu sendiri. Panggul merupakan bagian dari jalan lahir yang harus dilewati oleh janin pada persalinan normal. Bagian panggul yang perlu diperhatikan pada persalinan yaitu rongga panggul dan dasar panggul. Langsung saja kita melakukan pembahasan mengenai bagian anatomi panggul, yang mana batasan rangka panggul tersebut terdiri dari 3. Langsung saja kita melakukan pembahasan mengenai batasan-batasan pada rangka panggul yang terdiri dari, pertama ada os coxae, yang mana os coxae dari sini dan sini bisa kita lihat di gambar. Kemudian os coxae sendiri terdiri dari 3, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Selanjutnya yang kedua yaitu os sacrum. Di os sacrum ini terdapat promontorium. Selanjutnya yaitu yang ketiga os coccygeus. Langsung saja selanjutnya kita membahas mengenai pintu panggul. Jadi pintu panggul tersebut terdiri dari 3, PAP, RTP, dan PBP. Nah, di sini ada gambar. Jadi untuk PAP sendiri biasanya atau kepanjangannya yaitu pintu atas panggul. PAP ini biasa disebut dengan inlet, yang dimana dibatasi oleh promontorium, linea innominata, kemudian pinggir atas simfisis. Bisa dilihat pada garisnya. Selanjutnya yang kedua kita membahas mengenai RTP atau kepanjangan dari ruang tengah panggul, yang mana kira-kira pada spina ischiadica atau disebut midlet. Kemudian yang ketiga PBP atau kepanjangannya pintu bawah panggul, yang dibatasi oleh simfisis dan arcus pubis. Jadi biasanya PBP ini disebut dengan outlet. Nah, setelah kita membahas materi mengenai batasan-batasan PAP dan lainnya, kita selanjutnya membahas mengenai bidang-bidang Hodge. Di sini ada gambar yaitu bidang Hodge pertama, bidang Hodge kedua, ketiga, dan keempat. Jadi untuk bidang Hodge yang pertama ini dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium, dan kemudian untuk bidang Hodge yang kedua sejajar dengan bidang Hodge yang pertama, yang mana setinggi pinggir bawah simfisis. Kemudian untuk Hodge yang ketiga sejajar dengan Hodge pertama dan kedua, bisa dilihat pada gambar sejajar dengan 1, 2, dan 3. Kemudian setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Kemudian bidang Hodge yang keempat yaitu sejajar dengan Hodge pertama, kedua, dan ketiga. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ini sejajar. Kemudian setinggi dengan os coccygeus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stasiun bagian presentasi atau derajat penurunan. Yang pertama, kita akan membahas stasiun 0 atau stasiun di sini stasiun 0. Jadi sejajar dengan spina ischiadica. Kemudian yang kedua 1 cm di atas spina ischiadica. Jadi di sini sejajar dengan spina ischiadica 1 cm, yang disebut stasiun main 1 atau dan seterusnya sampai main 5. Jadi untuk yang main itu bagian atas, dan kemudian yang ketiga plus 1 cm di mana di bawah spina ischiadica. Jadi untuk stasiun 0 di sejajar dengan spina ischiadica, kemudian untuk yang main di atasnya, dan kemudian untuk yang plus di bawahnya. Jadi untuk yang plus 1 cm ini, nanti untuk plus 1 cm stasiunnya itu dan seterusnya sampai plus 5. Baik, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu bagian anatomi kepala janin. Untuk materi yang pertama mengenai anatomi panggul, sekarang yang kedua mengenai kepala janin. Anatomi kepala janin yaitu bagian yang paling besar dan keras dari janin, dan posisi dan besar kepala pada janin itu akan mempengaruhi jalannya persalinan. Yang di sini kita bisa lihat yaitu terdapat tulang tengkorak atau biasanya disebut dengan kranium. Nah, bagian-bagian dari tulang tengkorak itu ada bagian muka dan tulang-tulang dasar tengkorak. Bagian tengkoraknya ada 4, yaitu yang pertama os frontalis, kedua os parietalis, ketiga os temporalis, dan yang keempat adalah os occipitalis. Nah, langsung saja kita lihat di gambar.
Jadi untuk os frontalis itu berada di sebelah sini. Jadi seharusnya os frontalis itu yaitu di dahi. Kemudian tulang dahi. Yang kedua yaitu os parietalis ada di sini, yaitu tulang ubun-ubun. Jadi os parietalis itu berada di sini jika kita terapkan pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu os temporalis, yaitu tulang pelipis. Jadi tulang pelipis itu ada dua tulang di sebelah sini dan sebelah sini. Kalau kita lihat tulang temporalis ini berada dekat dengan telinga. Kemudian yang keempat yaitu os occipitalis, dan di sini yaitu os occipitalis ini adalah satu tulang belakang kepala. Jadi kalau kita lihat dari tubuh kita dapat menunjukkan yaitu os frontalis tulang dahi, os parietalis tulang ubun-ubun, os temporalis yaitu dua tulang pelipis. Kemudian yang keempat yaitu os occipitalis berada di tulang kepala belakang. Selanjutnya kita membahas mengenai sutura. Terdapat sutura frontalis dan sutura sagittalis. Jadi untuk sutura frontalis berada di sebelah sini. Jadi sutura frontalis itu ini ya. Nah, kita bisa lihat sutura frontalis. Sutura frontalis, kemudian yang kedua sutura sagittalis. Sutura sagittalis itu berada di sebelah sini. Nah, di sini. Jadi sutura sagittalis itu yang hubungan antara os parietal kiri dengan os parietal kanan. Os parietal tadi adalah tulang ubun-ubun. Jadi sutura sagittalis ini yang menghubungkan keduanya, antara parietal kiri dan parietal kanan. Kemudian yang ketiga sutura coronaria atau coronalis. Sutura coronaria itu di sini. Jadi sutura coronaria ini menghubungkan antara os frontal dengan os parietal. Os frontal itu berada di sebelah sini, kemudian os parietal sebelah sini. Jadi sutura coronaria ini yang menghubungkan antara parietal dengan frontal. Kemudian sutura lamboidea atau lamboidalis, yaitu kita tunjukkan pada gambar berada di sebelah atas. Nah, sutura lamboidea ini yaitu yang menghubungkan antara os parietal dengan os occipital. Jadi ini garisnya di sini. Sutura lamboidea ini menghubungkan antara os occipital dengan os parietal. Kemudian yang ketiga yaitu ubun-ubun atau biasa disebut dengan fontanel. Itu terdapat fontanel mayor dengan fontanel minor. Fontanel mayor biasa disebut dengan bregma. Nah, jika kita lihat pada gambar, mana sih fontanel mayor dan minor? Fontanel mayor berada di sebelah sini atau biasanya disebut dengan bregma. Jadi mayor di sini, kemudian minor di sini. Bisa kita lihat juga pada gambar, terlihat jelas bahwa fontanel mayor lebih besar, kemudian minor kecil, sama dengan arti mayor dan minor. Nah, untuk ukuran kepala janin itu terdapat diameter dan ukuran sirkumferensial atau keliling. Jadi untuk diameternya yaitu terdapat occipitofrontalis. Pada gambar kita bisa lihat garis melintang ini. Nah, itu ukurannya 12 cm. Kemudian yang kedua diameter mento-occipito 13,5 cm. Diameter suboccipito bregmatica. Nah, di sini itu dengan panjang atau ukuran diameternya 9,5. Kemudian untuk diameter di parietal, ukuran kepala pada janin itu terdapat diameter dan ukuran sirkumferensial atau biasa disebut dengan kelilingnya. Nah, diameter ini ada occipitofrontalis. Pada gambar bisa kita lihat garis ini. Nah, itu biasanya panjangnya 12 cm. Kemudian yang kedua ada diameter mento-occipito yang dengan panjang atau ukuran diameternya 13,5. Kemudian diameter suboccipito bregmatica. Pada gambar yaitu garis lurus ke bawah ini. Nah, ini biasanya panjangnya 9,5 cm. Kemudian untuk yang keempat, diameter di parietalis di sini. Nah, di parietalis ini dengan panjang 9,25 cm. Kemudian untuk yang kelima, diameter di temporalis yang ada di sini. Biasanya panjang ukuran diameternya 8 cm. Nah, selanjutnya untuk ukuran sirkumferensia atau kelilingnya itu terdapat sirkumferensia fronto-occipitalis 34 cm, sirkumferensia mento-occipitalis
35 cm dan sirkumferensia sum occipitodegmatica 32 cm di bagian sini. Nah, itu tadi materi mengenai anatomi panggul dan kepala janin. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai mekanisme persalinan. Jadi, apa sih mekanisme persalinan itu? Mekanisme persalinan yaitu putaran dan penyesuaian lain yang terjadi pada proses kelahiran manusia. Terdapat 7 gerakan kondisi presentasi puncak kepala pada mekanisme persalinan ini, yaitu yang pertama engagement, kemudian descent atau penurunan, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, dan akhirnya kelahiran melalui ekspulsi. Untuk 7 gerakan tadi kita akan membahas mengenai kondisi presentasi yang pertama, yaitu engagement. Jadi engagement ini jika kepala dikatakan telah menancap atau inguinal pada pintu atas panggul. Bisa kita lihat pada gambar panggul tadi, dia masih menancap atau sudah menancap di bagian atas pintu bagian atas PAP. Jadi apabila diameternya biparietal tadi ada di sini, jadi itu bagian biparietal ini menancap atau sudah melewati PAP. Nah, untuk yang kedua yaitu descent atau penurunan. Jadi penurunan yaitu gerakan bagian presentasi melewati panggul. Jadi bagian kepalanya itu atau gerakan presentasinya sudah melewati panggul, jadi sudah berada di area sini. Nah, kemudian yang ketiga ada fleksi. Jadi fleksi ini yaitu majunya kepala, biasanya juga dengan adanya fleksi bertambah hingga ubun-ubun kecil. Bisa kita lihat tadi ubun-ubun kecil di sebelah sini. Nah, ubun-ubun kecil ini jelas nantinya akan lebih rendah dari ubun-ubun besar. Nah, selanjutnya ada putaran paksi dalam. Jadi putaran paksi dalam yang dimaksud adalah pemutaran dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Jadi dari bagian depan memutar ke depan, kemudian ke bagian bawah menuju ke simfisis pubis. Nah, ekstensi. Jadi setelah putaran paksi tadi selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadi ekstensi dari kepala. Hal ini disebabkan karena adanya sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul atau PBP itu mengarah ke depan dan atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Jadi untuk melewatinya itu harus ada ekstensi, sehingga itu kepala bisa kembali lewat. Nah, setelah melewati tahapan ekstensi tadi, selanjutnya akan melewati tahapan putar paksi luar, yang mana setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher. Jadi untuk menghilangkan torsi pada leher itu, anak akan memutar kembali yang terjadi pada putaran paksi dalam. Jadi setelah putar paksi dalam, ekstensi, keputar paksi luar, tapi ketika paksi luar ini kembali ke paksi dalam. Nah, jadi pada putaran paksi luar itu kepala bayi bisa melalui panggul dan keluar dengan baik dan normal. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan ekspulsi, yaitu setelah putaran paksi luar bahu depan sampai di bawah simfisis. Jadi bahu depan bayi sampai di simfisis dan menjadi hipomokrion untuk melahirkan bahu belakang. Jadi secara bergantian bayi akan melakukan paksi luar bahu depan terlebih dahulu sampai bawah simfisis, kemudian baru hipomokrion melahirkan bahu sebelah belakang dan akan terjadinya persalinan secara normal dan baik. Jadi itu tadi mekanisme persalinan. Terdapat beberapa tahapan, yaitu ada 7 tahap yang sudah saya jelaskan dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.